Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kami akan berbagi mengenai cara bagaimana menginstal kontaktor eh, dengan push button on dan push button. Ini adalah push button start dan ini push button stop. Nah, karena pemasangan ini agak sedikit berbeda karena kita tahu kontaktor ini akan nyala ketika arus yang masuk ke A1 itu harus selalu ada, selalu continue. Jadi kayak saklar. Kalau kita tahu bahwa sebelumnya kita menggunakan saklar ini, ketika ini di on kan arus akan ngalir terus. Tapi ketika menggunakan model push button ini, kita tahu push button ini hanya sekejap untuk mengaruskan arus listrik. Nah, jadi ketika menggunakan push button start dan push button stop atau push button on atau push button off, itu kita harus menggunakan model pengunci. Caranya gimana? Mari kita rakit cara untuk merakit kontaktor dengan sistem pengunci. Nah, untuk pertama-tama kita membutuhkan push button stop. Ini tuh push button stop, kita pasang dua kabel inputnya itu di normally close. Nah, ini di normally close ini ada dua buah sambungan, ini normally close dan ini normally open. Jadi ke normally close atau yang secara awal udah dalam kondisi terkonek atau normally close. Nah, ini nanti akan masuk ke supply dari PLN. Jadi kita masukkan ke supply dari PLN. Terus ujungnya ini yang output dari normally close-nya push button start kita masukkan di normally open atau yang tidak terkonek. Jadi ketika ditombol gini dia bakal connect. Nah, ini bisa dilihat di bawahnya ini, ketika ditekan ini yang terkonek adalah yang bagian bawah. Berarti ini adalah normally open. Maka kita connect di normally open. Nah, selanjutnya output dari push button start ini akan masuk ke A1, masuk ke kontaktor, sehingga apabila dinyalakan kontaktor ini akan mendapatkan suplai listrik, kontaktor ini akan menyala. Nih. Nah, ini udah kita connect. Kita akan coba dulu kita konekkan apakah instalasi ini bisa nyala atau enggak. Nah, sebelum kita konekkan, kita sambungkan dulu. Kita tahu bahwa ini adalah beban. Kita konekkan beban, suplai beban ke kontaktor, lalu ke beban. Kita sambung dulu. Nah, untuk kita sambung ke T1 karena beban kita taruh di L1, makanya kita taruh ke T1 sebagai sumber arus yang masuk ke udah. Ini udah kita pasang, kita akan coba lihat apakah motor ini bisa nyala atau enggak. Kita pasangkan. Nah, motor atau lampu ini bisa nyala ketika kita tekan terus-menerus. Namun ketika kita lepas tekanannya, maka ini akan mati. Makanya butuh yang namanya pengunci agar kita hanya menekan saat sekali, dia akan nyala terus. Cara bikin penguncinya gimana? Cara penguncinya adalah kita akan sambungkan
dari A1 dari input ini, dari input push button start yang hijau ini, inputnya yang kita konekkan ya, jangan outputnya, inputnya kita konekkan. Ketika udah kita konekkan, lalu kita taruh ke nomor 13 atau nomor 14 yang tandanya normally open. Karena kita masukkan dari 13, maka outputnya kita pasang di nomor 14. Nah, nomor 14 ini kita masukkan ke, dari 14 ini kita masukkan ke A1 dari kontaktor. Nah, jadi kunciannya sudah selesai. Tadi udah kita lihat bareng-bareng. Jadi kunciannya itu modelnya adalah dari input start, input dari push button start ini masuk ke normally open yang ada di kontaktor, di luar yang normally open yang utama ini ya, yang T1, T2 dan T3 itu ada 13, 14. Lalu outputnya di 14-nya itu langsung connect ke A1. Jadi dia bakal mengunci. Jadi kita tinggal tekan sekali, motor ini atau lampu ini akan nyala. Kita akan coba. Jadi tinggal ditekan sekali, maka lampu ini atau pompa ini akan nyala. Nah, untuk mematikannya tinggal kita tekan push button stop. Mati sendiri. Nah, inilah yang namanya pengunci. Tinggal ditekan, kita nggak perlu tekan terus, ini bakal nyala terus. Sampai suatu ketika motor ini dianggap udah selesai, udah tidak bisa dimatikan, kita tinggal tekan push button stop. Nah, jadi sepertilah penguncinya. Jadi kita masukin dulu penguncinya dari input push button start ini, inputnya bukan outputnya tapi inputnya, lalu masuk ke kontaktor yang normally open, kita masukkan ke nomor 13, lalu outputnya nomor 14 kita masukin ke A1. Kalau misalkan ini inputnya mau ditaruh ke 14, berarti yang nomor 13 kita taruh di A1. Tinggal dibolak-balik nggak jadi masalah. Jadi selamat mencoba dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.